Saudara, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI mulai marak dibicarakan di tanah air dalam revolusi industri generasi keempat atau industri 4.0. Sejumlah pekerjaan manusia akan digantikan dengan komputer. Perkembangan teknologi semakin pesat membantu industri-industri semakin mudah menyelesaikan pekerjaan mereka. Dan hanya sedikit membutuhkan tenaga kerja di dalam revolusi industri. Menurut World Economic Forum dalam laporan Future Jobs, kecerdasan buatan akan menggantikan pekerja selama 5 tahun ke depan. Sebanyak 83 juta pekerjaan menghilang hingga 2027 mendatang yang dipengaruhi perkembangan teknologi AI. Sekitar 23% pekerjaan terdisrupsi oleh perkembangan AI yang memainkan peran kunci. Pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menilai pentingnya mengembangkan kemampuan generasi bangsa agar dapat menghadapi industri 4.0. Hanya saja dibutuhkan kreativitas, keberanian, inovasi, dan bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru tadi. Kemampuan berpikir kritis, bernalar kritis, kemampuan untuk logika yang kuat, kemampuan mathematical thinking, kemampuan matematika, kemudian ya tentu kreativitas yang didasarkan pada kemampuan bernalar kritis tadi, serta problem solving dengan kompleksitas yang semakin tinggi pula. Di lain pihak, Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid menjelaskan bahwa manusia tidak akan pernah tergantikan. Dan pentingnya kemampuan sumber daya manusia agar dapat menghadapi perkembangan teknologi. Kalau kita bicara mengenai digitalisasi, apalagi kita bicara pada hari ini mengenai artificial intelligence, ya. Memang kita boleh mengatakan bahwa we will not replace human. Dan saya percaya ini PR besar kita. Jadi PR besar kita sekali lagi melakukan pemetaan terhadap skill yang dibutuhkan ke depan. Yang kedua adalah memastikan bagaimana kita membangun sumber daya manusianya untuk memastikan having the right skill of the future. Sementara itu, sejumlah masyarakat yang mengetahui AI tidak merasa khawatir digantikan. Melainkan, mereka mulai bersiap untuk mengembangkan sejumlah kemampuan yang dibutuhkan dalam industri 4.0. Kalau dalam pekerjaan saya sehari-hari, misal dalam editing video itu ada beberapa AI kan yang dapat membantu seperti itu. Nah sebenarnya sih dalam perkembangan saat ini, sepemahaman saya dan sepengetahuan saya sih, saya rasa AI ini masih cukup membantu gitu dan sangat membantu malah untuk mempercepat beberapa proses editing. Untuk antisipasinya tentunya hal-hal kayak gini gak bisa dinafikan ya. Tentunya perkembangan teknologi akan terus berganti dan semakin maju. Mungkin antisipasinya yaitu dengan cara aware sama perubahan yang ada dan aku bisa memaksimalkan kemajuan teknologi itu untuk juga mendukung pekerjaanku. Jadi lebih aware dan juga memanfaatkan perkembangan-perkembangan itu. Ya, kita harus bersiap diri menghadapi tantangan-tantangan itu. Salah satunya ya kita harus upgrade skill ataupun kemudian juga kita harus justru menggunakan teknologi itu. Siapa tahu teknologi itu juga bisa membantu pekerjaan kita ke depannya dan juga akhirnya kita bisa mengimplementasikan teknologi-teknologi tersebut dalam pekerjaan kita. Sementara itu, pengembangan AI membuat sejumlah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK di Amerika. Seperti Google, melakukan perampingan karyawan sebanyak 6% atau 12.000 orang demi mengembangkan AI. Sejumlah perusahaan besar yang memanfaatkan teknologi seperti Amazon, Meta, IBM, dan Microsoft juga berniat merampingkan para pekerja. Dampak dari pengembangan kecerdasan buatan tersebut telah menyasar puluhan ribu pekerja di negeri Paman Sam. Hal tersebut tak hanya menjadi mimpi buruk bagi para pekerja di perusahaan raksasa teknologi dan juga membuat The Godfather of AI, Geoffrey Hinton, mengundurkan diri dari pekerjaannya. Karena khawatir kecerdasan buatan bisa berbahaya jika berada di tangan orang jahat. Meski raksasa-raksasa teknologi mulai merumahkan ribuan pekerja demi mewujudkan impian bisnis mereka, pada dasarnya manusia tidak akan pernah tergantikan dengan kecerdasan buatan. Karena sejatinya mereka lah yang mengembangkan hal itu. Tingkatkan kemampuan personal agar mampu menantang zaman. Gracia Adur, Valentina Sitorus, dan tim liputan Kompas TV, Jakarta.